Sekarang aku bakal bahas terkait kuis kedua kalian. Sebelum aku bahas beberapa soal dari kuis kedua kalian, aku mau coba review sedikit dulu terkait materi algoritma iteratif. Ini sesuai Hmm, sama slide aja. Jadi kalau misalnya kalian mau nentuin kompleksitas dari suatu algoritma iteratif, yang pertama kalian harus tahu dulu parameter yang menjadi ukuran inputnya apa, yaitu si input size-nya. Terus habis itu kalian ngeidentifikasi mana nih yang merupakan sebuah operasi dasar dalam algoritma tersebut. Nah, kalau udah kayak gitu, ntar kalian periksa apakah banyaknya operasi dasar ini dieksekusinya hanya tergantung dari ukuran input. Kalau misalnya ada properti lain yang mempengaruhi, nanti kalian nentuin juga kayak best case-nya, worst case, sama average case-nya. Biasanya ditanya eh, best case, worst case, sama average case-nya. Nah, terus eh kalau buat algoritma iteratif, kalian ngenyatain banyaknya operasi dasar yang dieksekusi itu pakai operasi penjumlahan atau sum. Nah, nanti kalian harus ingat yang namanya aturan dasar sama aturan manipulasi per penjumlahan. Kayak gitu. Habis itu, ntar kalian bisa nentuin deh orde laju pertumbuhannya apa, apakah dia masuk big O n kuadrat atau apa, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu gimana sih cara nentuin kompleksitas dari algoritmanya, kalian harus hafal dulu terkait aturan dasar penjumlahannya. Simpel, cuman ada dua. Nah, yang pertama tuh, kalau misalnya aturan dasar penjumlahannya itu kalau dia jumlah dari satu. Kalau satu tuh berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambahin satu. Sementara kalau misalnya buat aturan dasar penjumlahan dari suatu i, berarti cara ngerjainnya itu n dikali n plus satu dibagi 2. Kayak gitu. Nah, habis kayak gitu, kalian nanti bakal bakal banyak coba manipulasi penjumlahan gitu. Contohnya kayak misalnya ini, ada formula dari penjumlahan C dikali FI. Nah, si C ini kan konstanta. Konstanta ini bisa kalian keluarin dari sigmanya, jadi kalian bisa langsung ngelakuin operasi pada si fungsinya, kayak gitu. Terus ada juga formula yang kedua, kalau misalnya ada sum dari FI yang misal dia ditambah atau dikurang sama GI, itu bisa kalian tulis juga. Jadi kayak gini, misal sum dari FI ditambah atau dikurangi sum dari GI, kayak gitu. Itu buat overview sebelum kita bahas kuis keduanya, kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai kerjain soal yang pertama. Apa yang menjadi ciri utama dari algoritma dengan kompleksitas O log n? Ini tuh sama kayak materi yang aku bahas minggu kemarin. Kalau misalnya kita punya dia algoritmanya itu O log n, berarti jumlah iterasinya itu dia berkurang setengah setiap kali. Kenapa? Contohnya itu ada di algoritma binary search. Kalau misalnya di binary search itu kan kalian punya suatu array. Misal panjangnya kayak gini. Ada array, terus nanti kan kalian misal bakal nyari suatu angka kan. Misal kita cari suatu angka dalam array tersebut, nah, kalian kan bakal ngebagi dua sama rata array ini kan. Nanti kalau misalnya dicari di sebelah sini itu nggak ada, berarti array yang ini nggak akan dipakai lagi di iterasi selanjutnya. Kalian bakal pakai array yang bagian sebelah kanan ini. Jadi dia akan berkurang setengah kali lipat kan. Makanya itu merupakan ciri-ciri utama dari algoritma dengan kompleksitas hologen, yaitu jumlah iterasi berkurang setengah setiap kalinya. Kayak gitu. Terus lanjut buat soal yang ini, diberikan algoritma print hello sebagai berikut. Nah, prosedur print hello itu i-nya sama dengan 5, while i kurang dari sama dengan n do, j-nya di-assign sama 3, while j kurang dari 13 n do print hello. Terus J-nya di increment, habis itu di print lagi hello. Dimana si print hello-nya ini dia ada di luar
perulangannya. Nah, di sini dia kasih tahu kalau misalnya print hello itu dianggap sebagai baris penting, berarti si print hello ini adalah operasi dasar. Dan TN didefinisikan sebagai berapa kali kata hello dicetak di layar. Maka tentukanlah persamaan TN untuk algoritma di atas. Berarti kan kita di sini ada dua perulangan ya, ada while yang ini sama while yang ini. Oh, kalau misalnya kita nemu dua perulangan, berarti sumnya bakal ada dua. Nah, kita coba kerjain dulu di sini. Berarti untuk sum yang paling luar itu, berarti kan yang ini ya, while i kurang dari sama dengan n. Berarti di sini kalau misalnya batas bawahnya itu kita mulai dari 5. Karena di sini i-nya diassign sama 5. Berarti while i kurang dari sama dengan n, berarti i-nya sama dengan 5. Batas atasnya itu adalah n. Terus kita di sini punya perulangan di dalam perulangan lagi, yaitu yang while j kurang dari 13n. Berarti kita bikin sum yang kedua, batas bawahnya berarti kan j, dimana j-nya itu adalah 3. Lalu batas atasnya itu berarti 13n dikurangi 1. Kenapa? Karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Di sini 13n kurang 1. Nah, operasi dasar di dalam perulangan itu kan ada satu kali ya, yang print hello yang ini. Berarti operasi dasarnya satu kali di yang dalam perulangan ini. Lalu kita nemuin lagi, dia ada, apa namanya, ada operasi dasar lagi, si print hello, tapi dia di luar perulangan. Berarti kita tambahin aja satu. Tambahin satu lagi buat si operasi dasar yang di luar perulangan ini. Habis itu tinggal kita hitung deh. Kita kalau misalnya kayak gini, kita mulai hitungnya dari bagian yang paling dalam dulu. Berarti kita hitung dulu yang bagian ini. Berarti kita tulis dulu. Untuk rumus ini tuh kan berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambahin 1. Berarti 13n-1 dikurangi 3 ditambah 1. Ditambahin 1 yang ini. Berarti aku harus dulu. Berarti tadi tinggal kita lanjutin. Tadi itu dia untuk sum paling luarnya itu kan 5 sampai n, yang keduanya 3 sampai 13n min 1. Berarti di sini kita tulis sama dengan 5 sampai ke n. Terus tadi kan 13n min 1 dikurangi 3 ditambah 1 ditambah 1 berarti jadi 13n dikurangi 2. Nah, habis ini kita bisa pakai aturan penjumlahan. Berarti ini bisa kita bikin kayak gini bentuknya. Is 13n dikurangi 2. Nah, habis kayak gini tinggal kita kerjain aja. 13n-nya bisa dikeluarin. Berarti untuk sum yang ini tuh, biar lebih jelas, aku tulis kayak gini. Dikali 1 ya, dikurangi. Ini juga 2-nya bisa dikeluarin. I sama dengan 5 sampai ke N 1. Berarti yang ini 13N dikali N min 5 ditambah 1 dikurangi 2 dikali N min 5 ditambah 1. Berarti dapat hasilnya itu 13N dikali N min 4 dikurangi 2 dikali N min 4. Atau bisa kita sederhanain bentuknya jadi 13N dikurangi 2 dikali N min 4. Kayak gitu. Berarti ini untuk TN-nya.
Nah, berarti TN-nya itu kan 13N kurang 2 dikali N min 4, atau dia termasuk ke dalam Big O N kuadrat. Kenapa Big O N kuadrat? Karena 13N dikali N itu udah 13N kuadrat. Makanya dia masuk ke dalam order of growth-nya N kuadrat. Itu buat soal yang kedua. Selanjutnya, kita punya soal yang ketiga. Sama kayak yang tadi, di mana si print hello ini dianggap sebagai baris penting atau operasi dasar, dan TN-nya didefinisikan sebagai berapa kali kata hello dicetak di layar. Algoritmanya beda sama yang tadi. Kalau yang ini, dia ada dua perulangan, tapi dia bukan nested loop. Oke, nah karena bukan nested loop, berarti cara ngerjainnya itu, untuk yang nomor ini, kita kerjain dulu yang perulangan paling atas, dari algoritma yang paling atasnya. Berarti, while I kurang dari sama dengan N, kita print si hello ini. Berarti, sum yang pertama itu, batas bawahnya adalah I, di mana I-nya itu nilainya 5, sampai ke N. Dia berapa kali melakukan operasi dasar? Di sini dia kan satu kali ngelakuin percetakan kata hello, berarti satu kali. Habis itu, kita tambah sama perulangan yang ada di bawahnya. Dia gak dikali karena dia bukan nested loop, makanya ditambah. Berarti untuk sum yang kedua itu, batas bawahnya adalah J, di mana J-nya itu 3, sampai ke 13N min 1, karena dia J-nya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Berarti 13N min 1, berapa kali operasi dasarnya dilakuin? Satu kali. Di situ tinggal kita kerjain aja. Berarti untuk yang ini itu N min 5 tambah 1, ditambah untuk yang ini berarti 13N min 1 dikurangi 3 ditambah 1. Berarti hasilnya jadi N min 4 ditambah 13N min 3. Atau bisa kita tulis jadi 14N min 7. Berarti dia masuk ke dalam order of growth-nya Big ON. Itu buat soal yang ketiga. Terus lanjut buat soal yang keempat, kita punya, di sini kita nggak dikasih algoritma, tapi udah dikasih TN-nya. Di mana si TN-nya itu sum dari apa namanya, I dari 0 sampai ke N-3, sama sum dari J, dimana J-nya itu I plus 3, sampai ke N-3. Nah, di sini operasi dasarnya dilakuin sebanyak 2 kali. Berarti, kita tinggal langsung kerjain aja ini. Berarti, kan dia sampai kayak gini. Nah, langsung kita kerjain yang bagian ini. Berarti 2 dikali apa, yaitu berarti di sini kita kurangin batas atas sama batas bawah, terus ditambahin sama 1. Berarti ini nilainya itu N-3. Sedangkan yang ini itu berarti nilainya I plus 3. Oke, ditambahin 1. Nanti dapat hasilnya 2 dikali sum dari N min I min 5. Habis kayak gitu, berarti kan si 2 dikali N min 5-nya bisa dikeluarin. Atau mungkin aku coba tulis gini aja kali ya, nggak biar nggak pusing. Berarti kan kita punya ini I mulai dari 0 sampai ke N min 3. Terus kita punya juga di sini J I plus 3 sampai ke N min 3 sebanyak 2. Berarti di sini kita tulis dulu sum yang luar, kita lakuin sum yang dalamnya dulu. Duanya kita keluarin karena dia bentuknya konstanta, berarti kan N-3 dikurangi I plus 3 ditambah 1. Oke, habis kayak gitu, berarti kan dia bakal kayak gini. I-nya 0, N-nya sampai N-3, 2 dikali min 3, min 3 dikurangi, sorry ini harusnya dikasih kurung. Min 3 dikurangi 3 berarti min 6 ditambah 1 jadi min 5. Berarti ini N
ini min I, min 5, oke. Habis karena gitu, wait, apa nggak aku ini aja ya? Nggak jadi. Bisa. Ya aja deh. Habis kayak gitu berarti kita lanjut lagi. Tadi kan juga sampai 2 dikali n min I min 5. Nah, si n min I min 5-nya bisa kita keluarin. Ngerjainnya itu kayak gini. Berarti dia kan tadi sum dari I sama dengan 0 sampai ke n min 3. Nah, duanya kan tadi udah dikeluarin ya. Duanya dikeluarin, terus ini tadi n min I min 5. Ini si duanya dikali sama n min 5. Karena n min 5-nya kita anggap konstanta, berarti di sini kita punya eh, I sama dengan 0 sampai ke n min 3. Kita di sini punya 1. 1 tuh kan berarti 1 dikali n min 5. Nah, terus kita kurangi juga sama si I-nya yang tadi kan. Berarti di sini kita punya sumnya untuk ngitung yang I. Habis itu tinggal kita hitung aja, berarti 2 dikali n min 5, kita hitung sama. Berarti kan kita kali n min 3 dikurangi 0 ditambah 1. Dikurangin lagi sama yang ini. Kalau untuk yang I itu kan tadi rumusnya n dikali n plus 1 per 2. Nah, di sini kita punyanya n min 3 bukan n. Berarti si n itu kita ubah aja sama n min 3. Berarti, oh sorry, ini harusnya ini. Kayak gini guys, dikurungin dulu. Karena dia kan ada di luar dalam sumnya ya, berarti kita kurungin dulu. Berarti dikurangin sama, eh wait, n min 3 dikali n min 3 plus 1 per 2. Kayak gini. Habis itu tinggal kita kerjain. Berarti 2 dikali n min 5 dikali n min 2 ya. Habis itu dikurangin n min 3 dikali n min 2 per 2. Nah, ini berarti 2 dikali ini kan. 2-nya kita kali, 2 dikali n min 5 kali n min 2 sama dikurangi 2 dikali n min 3 kali n min 2 per 2. Ini bisa kita coret. Maka kita dapat hasilnya itu 2 dikali, yang ini kita kaliin aja, berarti jadi n kuadrat min 7n tambah 10 dikurangi, berarti ini kita kali aja, n jadi hasilnya jadi n kuadrat min 4n plus 3. Berarti hasilnya jadi 2n kuadrat min 14n ditambah 20 dikurangi n kuadrat ditambah 4n dikurangi 3. Jadi hasilnya itu 2n dikurangi 2n kuadrat dikurangi n kuadrat jadi n kuadrat min 14n tambah 4n jadi 10n. Sebentar. Jadi 10n. Terus ditambah 20 dikurangi 3. Tambah 17. Berarti dia masuk ke dalam Big O N, wait, Big O N kuadrat. Ini buat soal yang keempat.
Tuh. Oke, selanjutnya kita punya soal yang kelima. Soal yang kelima itu kayak gimana? Soal yang kelima kita punya algoritmanya function free, di mana untuk perulangan pertama itu jika i-nya 1 sampai ke n, terus kita masuk ke perulangan 2, di mana j-nya dari 3 sampai ke n-2, kita di sini punya basic operation-nya. Habis itu, udah masuk ke basic operation, kita masuk lagi ke dalam perulangan, di mana dari K-nya 1 sampai ke N, kita ngelakuin lagi operasi dasarnya. Di sini berarti ada 3 loop, berarti nanti hasil akhirnya itu dia bakal jadi N pangkat 3, atau kubik, berarti si order of growth-nya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Langsung aja kita bikin kayak gini. Berarti TN-nya itu kita bikin sum yang paling luarnya dulu. Berarti sum yang paling luarnya itu perulangan yang pertama, jika i-nya itu dari 1 sampai ke n, kita masuk ke perulangan kedua, di mana j-nya itu sama dengan 3 sampai ke n-2. Habis itu, kita di sini ketemu sama satu operasi dasar. Berarti di sini ada satu operasi dasar. Nah, habis itu kita ada perulangan lagi kan? Berarti di sini ditambah perulangan yang kedua ini. Berarti ditambah sum dari K-nya 1 sampai ke N. Di sini kita ngelakuin operasi dasarnya sebanyak 1 kali. Kita langsung kerjain aja, berarti kerjanya dari yang paling dalam terlebih dahulu atau yang dari paling kanan terlebih dahulu. Berarti di sini kita tulis dulu kayak gini. N-2 sampai 1 ditambah, berarti ini langsung kita kerjain aja, N kurang 1 tambah 1, berarti tulis aja di sini. Sum yang paling luarnya itu i-nya 1 sampai ke n, terus ini yang sum keduanya, berarti ini kan n min 1 tambah 1 hasilnya jadi n. Berarti di sini jadi 1 plus n. Habis itu kita kerjain lagi. Jika ini, berarti yang pertama I1 sampai ke n. Yang kedua itu J-nya sama dengan 3 sampai ke N-2. 1 ditambah N kan. Berarti, ini aja. Biar gampang. Kita habis ini langsung kerjain yang sama yang ini kan. Berarti kita kerjain yang ini tuh dia atas kurang bawah tambah 1. Berarti N-2 kurang 3 tambah 1 dikali sama yang 1 plus N ini tadi. 1 plus N. Berarti hasilnya itu adalah I sama dengan 1 sampai ke N. Berarti ini N-5 tambah 1 jadi N-4 dikali 1 plus N. Habis itu kita langsung kerjain aja loop yang terakhir ini. Berarti N-1 plus 1 ya. N-1 plus 1 dikali N-4 dikali 1 plus N. Berarti kita dapat hasilnya di sini N dikali, ini kita kali aja, berarti jadi N kuadrat min 3N min 4. Oke, langsung kita kali, berarti N pangkat 3 ditambah, kok ditambah? Dikurang 3N kuadrat dikurangi 4N. Berarti dia termasuk ke dalam order of growth dari big O N pangkat 3. Ini untuk TN soal yang kelima. Lanjut, kita masuk ke soal yang keenam. Dalam algoritma mencari nilai maksimum, berapa banyak perbandingan yang dilakukan untuk menemukan nilai maksimum dari I dengan ukurnya N? Berarti kalau misalnya kita di sini mencari suatu nilai maksimum, di sini kan berarti kita punya suatu array. Katakanlah arraynya seperti ini. Set. Nah,
Nah, terus di sini kita mau nyari nilai maksimum kan? Kita cari nilai maksnya. Berapa banyak perbandingan yang dilakukan untuk menemukan nilai maksimum dari array dengan ukuran n. Di sini berarti kita cari worst case-nya kan? Misal, worst case-nya itu di mana nilai maksimumnya itu ada di sini, maksnya. Berarti kan kita harus nyari dari ujung sampai ke ujung ya. Nah, perbandingan yang dilakukan itu berapa banyak? Berarti dia melakukan perbandingan sebanyak n-1 kali. Kenapa? Berarti misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan kita ngebandingin ini sama ini. Terus selanjutnya kita bandingin semua. Berarti kan kita ngebandinginnya itu sebanyak n-1 kali, bukan sebanyak n kali. Karena akan ada dua nilai yang kita bandingkan. Kayak gitu. Makanya untuk mencari suatu nilai maksimum, entah nyari nilai maksimum atau nyari nilai maksimum, kita akan melakukan perbandingannya itu sebanyak n-1 kali dari suatu array yang berukuran n. Seperti itu. Lanjut, untuk soal nomor 7, hitunglah kompleksitas waktu dari Tn, di mana Tn itu dia sum dari ada satu nested loop, berarti ada dua perulangan, dan di sini si apa namanya si operasi dasarnya dilakuin sebanyak satu kali. Jadi langsung kita coba kerjain aja. Berarti Tn-nya itu adalah kita kerjain loop yang paling dalam dulu, berarti loop paling luarnya kita tulis. Untuk yang ini berarti kan karena dia operasinya itu 1, berarti rumus untuk sama itu atas kurang bawah ditambah 1. Berarti n-1 dikurangi i ke 1. Berarti dapat kita di sini i-nya sama dengan 1, n-2, berarti di sini n-i. Nah, habis kayak gini, kita bisa pakai aturan penjumlahan yang sebelumnya, itu berarti kayak gini. Ini n dikurangi sama i. Kurangi sama i. Terus tinggal kita kerjain aja. Berarti yang ini tuh n dikali n-2 dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi. Berarti untuk rumus yang i itu dia adalah n-2 dikali n-2 plus 1 dibagi sama 2. Terus kita kerjain aja, berarti ini n dikali min 2 kurang 1 tambah 1. Itu hasilnya min 2, berarti n min 2 dikurangi n min 2 dikali min 2 tambah 1, jadi n min 1 per 2. Ini berarti hasil akhirnya ini kita kaliin aja, berarti n kuadrat min 2n dikurangi sama n kuadrat min 3n plus 2 per 2. Atau ini bisa kita kita tulis aja di sini. Berarti ini kita samain aja penyebutnya. Berarti dia dikali 2, jadi 2n kuadrat min 4n per 2 dikurangi n kuadrat min 3n plus 2 per 2. Berarti 2n kuadrat kurang n kuadrat itu hasilnya n kuadrat min 4n dikurangi min 3n berarti jadi min n sama di plus 2-nya di sini ada min berarti jadi min 2 per 2. Berarti hasilnya untuk kompleksitas yang ini adalah n kuadrat min n min 2 per 2 atau berarti dia termasuk ke dalam order of growth dari Big O, Big O n kuadrat.
Kayak gini, untuk soal yang nomor 7. Selanjutnya, kita ke soal nomor 8. Jika suatu algoritma memiliki Cn, n kuadrat tambah 2n plus 1, maka kompleksitas waktu asimptotik terbaiknya adalah, kalau kayak gini berarti kalau kita punya Cn, n kuadrat tambah 2n plus 1, eh, kompleksitas waktu asimptotik yang diambilnya itu order of growth-nya yang paling besar. Berarti di sini tuh yang n kuadrat. Maka dari itu jawabannya yang B. IO n kuadrat. Karena yang paling berpengaruhnya itu adalah eh apa namanya? Yang n-nya itu paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Kayak gitu. Lanjut, hitunglah berapa banyak looping yang dilakukan oleh for loop berikut ini. For J diassign sama 2, to 3, and do. Kalau kayak gini, ngebayanginnya kayak gini aja. Misal, kalau kita punya looping, for I sama dengan 1, to N, do. Misalnya di sini tuh, N-nya kita assign sama 5. Berarti dia ngelakuin looping berapa kali? Dia ngelakuin looping sebanyak 5 kali kan? Looping yang pertama, terus looping yang kedua, looping yang ketiga, looping yang keempat, sampai berhenti di 5. Karena dia mulai dari 1 sampai ke 5. Nah, di sini kita punyanya itu, dia mulai loopingnya itu dari angka 2. Berarti dibayanginnya kayak gini aja. Kalau misalnya si I-nya itu kita ganti sama 2, sampai ke N. Misal di sini N-nya itu 5, berarti dia ngelakuin looping berapa banyak kali? Berarti kan mulai dari 2 ya. 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dia ngelakuin looping sebanyak 4 kali. Atau bisa kita tulis berarti jadi N-1 kali, ya kan? Nah, sama halnya sama yang perulangan yang ini, kalau misalnya kita punya loop for J sama dengan 2 to 3 and do, berarti berapa banyak kali looping yang dilakukan itu, berarti ya 3n dikurangi 1. Kayak gitu. Kalau misalnya kita punya looping for J sama dengan 3 to 3n, berarti dia ngelakuin loopnya sebanyak berapa kali? Berarti 3n dikurangi 2. Kayak gitu. Itu buat soal yang nomor 9. Selanjutnya, ntar deh, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman? Kak, Kenapa? kalau misalnya soal kayak gini, yang algoritma print hello itu, Hmm? kapan kita tuh ngekaliin dia sama loop yang dikali-kaliin atau Hmm? ditambahin? Maksudnya kalau yang kayak loop gini kan, tadi kan kakak ada yang ditambah, ada yang dikali. Nah, cara ngebedainnya Hmm. tuh gimana sih, Kak? Cara ngebedainnya itu kayak gini, misal tadi kita lihat soal yang ini dulu, misal soal yang ini. Di sini kan dia ada loopingnya, looping yang pertama itu kan while i kurang dari sama dengan n. Terus abis dari looping yang pertama, kita langsung masuk ke looping yang kedua. Nah, di antara looping ini kan dia nggak ada operasi dasar ya. Berarti eh dia habis dari sum looping yang ini langsung lanjut ke sum dari looping yang kedua ini. Berarti dia langsung aja dikali karena di antara looping ini dia nggak ada yang namanya suatu operasi dasar. Nah, habis dari looping yang ini dia kan ngelakuin operasi dasar sebanyak 1 kali. Berarti si operasi dasar ini tuh kan dia dilakuin di dalam 2 perulangan kan, perulangan yang pertama ini sama perulangan yang kedua. Makanya kalau misalnya kayak gitu, dia itu si sama dia dikali bukan ditambah karena si operasi dasar ini tuh ada di dalam 2 perulangan baris yang ini sama baris yang ini. Nah, lalu di sini kan di luar loopnya kita ketemu lagi nih sama operasi dasar si print kan. Nah, berarti itu kita tambah. Kenapa kita tambah? Karena itu udah beda, apa namanya, udah beda bukan beda urutan, udah beda caranya sama yang sebelumnya. Karena kalau untuk yang kedua ini operasi dasarnya dilakuin di luar dari loop. Makanya untuk yang soal ini si print yang di bawah ini kita tambahin, bukan kita kali. Karena dia udah di luar dari loop yang ada.
ini buat soal yang nomor 2. Nah, kita tadi juga ngerjain ada yang, nah misal ada yang ini juga, soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, di sini kita ada 2 looping kan, tapi 2 looping ini tuh dia nggak saling terkait, di mana loopingnya itu dia bekerja masing-masing, nggak nested loop kan. Berarti kalau ada looping yang dimana dia bukan nested loop, itu artinya dia bakal ditambah. Kenapa? Karena dia kerjanya itu sendiri-sendiri, nggak terkait satu sama lain. Kalau misalnya kita ngelakuin looping yang ini, berarti kan yang ini juga, yang ini dia nggak akan ngelakuin looping barengan sama yang ini kan, karena dia itu ada di luar dari looping yang sebelah sini. Makanya untuk yang soal nomor 3 ini tuh, loopingnya dia ditambah bukan dikali, karena si while yang ini tuh dia ada di luar dari looping yang pertama, makanya dia ditambah karena dia nggak cara kerjanya itu dia nggak terhubung satu sama lain, kayak gitu. Makanya dia ditambah bukan dikali. Ini buat soal yang nomor 3. Terus tadi juga kita nemu mana ya? Soal kayaknya ada di belakang deh. Aku ada soal lagi. Kayak gitu. Itu buat yang soal itu. Nah, sekarang ada yang soal nomor 10 nih. Berarti kan di sini ada loopingnya ada 2 kali kan? Looping yang ini sama looping yang ini. Berarti kalau buat soal yang ini tuh, kita kerjain dulu, tulis dulu sum yang looping pertama ini, lalu kita tulis sum untuk looping yang kedua. Nah, setelah kita ngelakuin 2 perulangan, di dalam 2 perulangan ini tuh, kita ada 2 operasi dasar, karena si print-nya kita ngelakuin 2 kali kan. Nah, setelah kita ngelakuin operasi dasar ini, kita ketemu lagi sama looping. Berarti loopingnya itu ditambah karena operasi dasar, setelah operasi dasar kita ketemu lagi sama looping. Dia nggak langsung dari looping masuk ke looping, berarti kita tambah bukan kita kali, kayak gitu. Itu untuk soal yang nomor 10. Oh, oke, Kak, kalau misalnya kan ini kan dalamnya for nih Mm, yang paling dalamnya. Kalau misalnya yang mm, paling dalam yang while tetap kayak gitu juga? tetap sama aja. Oh, oke, Kak, makasih Mm, ya. oke, berarti langsung lanjut buat soal yang nomor 10. Kayak yang aku, ntar deh. Kayaknya lebih baik aku bikin di sini aja. Nah, di sini kan kita punya algoritma print hello kayak gini. Wait. Prosedur print hello di mana n itu integer. Untuk perulangan pertamanya itu kita ketemu while i kurang dari sama dengan n, kita assign j-nya sama 3, terus kita masuk lagi looping yang pertama. Looping yang kedua. Berarti ini kan looping yang pertama. Ini untuk looping yang kedua. Nah, di sini ada operasi dasar, dia berarti dilakukan sebanyak 2 kali. Terus di sini kita ada looping yang ketiga. Dan di sini kita ketemu lagi sama operasi dasar. Di sini kita ketemu lagi sama operasi dasar. Nah, cara ngerjainnya gimana? Berarti kita mulai dari algoritma paling atasnya dulu. Berarti di sini kita nemu looping yang pertama kan. Kita tulis aja berarti TN itu adalah sum dari eh dia mulainya dari i kan. I-nya itu 1 sum i while i kurang dari sama dengan n berarti sampai ke n ya. Nah, habis looping yang pertama kita langsung masuk nih ke looping yang kedua. Berarti kita tulis sumnya di mana j-nya itu 3 sampai ke 7n-1 karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Nah, dari dalam looping ini, dari dalam 2 looping yang berurutan ini, kita ketemu sama 2 operasi dasar. Berarti di sini kita tulis 2, karena operasi dasarnya dilakuin sebanyak 2 kali. Nah, setelah dari operasi dasar tersebut, kita ketemu lagi sama looping. Di sini adalah looping yang ketiga. Berarti, habis dia ngelakuin 2 operasi dasar dalam 2 looping ini, kita tambahin lagi sama looping yang ketiga. Looping yang ketiga itu, dia mulai dari 1 sampai ke 9n. Dia di dalam looping ini ngelakuin print
atau ngelakuin operasi dasar sebanyak 1 kali. Berarti di sini kita tulis 1. Nah, habis kayak gini, kita ketemu lagi sama operasi dasar si print hello. Cuman, si print hello ini tuh dia, apa namanya, di luar dari looping yang ini kan, looping yang for, berarti dia masuk ke dalam looping yang ini, berarti kita tambahin lagi aja 1 di sini. Tambahin 1 untuk operasi dasar yang di bawah, karena dia ada ngelakuin operasi dasar sebanyak 1 kali. Nah, kita udah dapat nih TN-nya, berarti sum dari I-nya itu 1 sampai ke N, terus dikali lagi sama sum dari J-nya itu 3 sampai ke 7N-1, dia ngelakuin operasi dasar sebanyak 2 kali, terus kita tambahin lagi sama sum dari K yang 1 sampai ke 9N, untuk operasi dasar 1 kali, kita tambahin lagi sama 1, karena setelah looping ini, kita nemuin lagi operasi dasar, di mana operasi dasarnya itu dilakuin sebanyak 1 kali. Terus, langsung kita kerjain aja. Berarti, TN-nya itu, tadi kan nilai dari si TN-nya itu, bentar aku lupa. I1 sampai ke N, J-nya 3 sampai ke min 2, 7N min 1, 2. Berarti kita tulis, di sini kita tulis dulu sum yang paling luarnya. 1 sampai ke N, terus sum yang kedua itu J-nya 3 sampai ke 7N min 1. Dia ngelakuin looping sebanyak 2 kali. Terus di sini itu kan K-nya tadi 1 sampai 9N, 1 ditambah 1. Kita berarti kerjain dulu dari sum yang paling dalam, berarti yang bagian ini. Gimana? Kita tulis aja. I-nya 1 sampai ke N, terus J-nya 3 sampai ke 7N min 1, 2 ditambah, kita berarti kerjain yang sum pertama ini, berarti 9N dikurangi 1 ditambah 1 ditambah lagi sama 1 yang ini. Kurangin biar nggak pusing. Terus berarti langsung kita kerjain aja I1 sampai ke N, J-nya 3 sampai 7N min 1 tambah, berarti ini min 1 tambah 1 habis, berarti dia jadi 9N X. Jadi 9N plus 1. Oke. Di sini kita lanjut kerjain sum yang kedua. Berarti langsung kita kerjain aja N. Ini tuh berarti kan 7N min 1 kurangi 3 plus 1. 7N min 1 dikurangi 3 plus 1 dikali sama yang ini kan. 2 tambah 9N plus 1. Berarti di sini kita dapat I-nya 1 sampai ke N. Ini berarti 7N min 1 kurang 3 tambah 1 berarti jadi min 3 dikali 2 ditambah 9N plus 1. Nah, kita berarti tinggal ngerjain looping terakhirnya, sum terakhirnya, yaitu berarti N kurang 1 tambah 1. N kurang 1 tambah 1 dikali 7N min 3 dikali 2 ditambah 9N plus 1. Atau kita bisa dapat jadinya N dikali 7N min 3 dikali 2 ditambah 9N plus 1. Ini untuk hasil dari TN-nya. Berarti, karena tadi kita di sini ada 3 looping, otomatis dia bakal termasuk ke dalam big O N pangkat 3. Atau bisa kita lihat di sini ada N-nya 3 kali kan, 1, 2, 3. Ntar kalau dikaliin dia bakal ngasilin big O N pangkat 3. Kayak gitu. Itu untuk hal yang nomor 10. Lanjut ke soal nomor 11. Ini harusnya gampang, harusnya kalian bisa yang ini, karena dia cuma ada looping 1 kali doang, berarti langsung kita kerjain aja. I-nya itu 1, batas atasnya itu 14N. Dia ngelakuin operasi dasarnya sebanyak 1 kali.
operasi dasar 1 kali. Berarti tinggal 14N dikurangi 1, ya kan? Ditambah 1. Berarti dia 100N. Kayak gitu. Jadi dia termasuk ke dalam big O-N. Itu untuk soal yang nomor 11. Lanjut ke soal yang nomor 12. Diberikan algoritma berikut ini. Function sum, terus kita punya looping for I1 to N2. Kita lakuin sum ditambah I plus 2 dibagi I. Dia di sini ngasih tahu, jika satu operasi aritmatika disebut basic operation dan bernilai satu satuan waktu, maka tentukanlah pernyataan-pernyataan berikut ini yang benar. Nah, dia bilang kan, jika satu operasi aritmatika disebut sebagai operasi dasar dan bernilai satu satuan waktu, berarti di sini kita lihat apa namanya? Yang paling berpengaruh dalam algoritma ini tuh di line yang keberapa? Itu tuh ada di line yang ini. Nah, line yang ini. Oke. Karena dia adalah function sum, berarti dia ngejumlahin kan. Nah, cara ngejumlahinnya di sini ada apa? Dia ada berapa operasi dasar, berarti aku pakai warna ini aja kali, warna biru. Di sini kita punya pertambahan. Oke, pertambahan. Habis itu kita punya pertambahan lagi di sini. Habis itu kita punya pembagian. Kan dia bilang, jika satu operasi aritmatika disebut operasi dasar, berarti kita di line yang ini kita cari operasi aritmatikanya ada apa aja. Nah, di sini ada 3. Ada pertambahan yang pertama antara sum sama yang I plus 2 bagi I. Terus ada pertambahan antara I sama 2, sama ada pembagian. Berarti, di sini itu ada 3 operasi dasar. Oke? Karena ada 3 operasi dasar, dia bilang, si operasi dasar itu dia bernilai satu satuan waktu. Berarti karena dia 3 operasi dasar, otomatis operasi dasarnya itu dia adalah 3 satuan waktu. Berarti apa aja yang benar? Berarti ini, banyaknya operasi dasar adalah 3 satuan waktu. Nah, ini benar. Terus kita di sini coba cari si TN-nya. Berarti gimana cara nyari TN-nya? Cara nyari TN-nya itu karena kita tahu di sini ada 3 operasi dasar dan di sini ada looping 1 kali, berarti kita tulis dulu sum-nya. For I1 to N, berarti I-nya 1 sampai N, dia ngelakuin operasi dasar sebanyak 3 kali kan dalam perulangan ini. Kita tulis 3 di sini. Berarti N-1 plus 1 dikali sama 3. Atau kita dapat jadi N dikali 3. Kita dapat TN-nya adalah 3N, di mana dia termasuk ke dalam big ON. Kayak gitu. Berarti yang benar yang mana? Yang A, itu TN-nya sama dengan 3N, dan si TN ini termasuk ke dalam big ON. Itu buat soal yang nomor 12. Selanjutnya, buat soal yang ke berapa ini? 13. Kita punya algoritma print hello lagi kayak tadi. Di mana prosedur print hello-nya di sini ada 3 looping. Nah, ini soalnya sama nggak sih sama yang tadi? Apakah dia sama? Kayaknya angkanya aja beda ya. Ya udah, kita coba kerjain. Ini berarti sama kayak yang tadi. Ini adalah looping pertama. Lalu kita masuk ke looping kedua. Terus di sini ada 2 operasi dasar. Terus kita di sini masuk ke looping ketiga. Di sini ada 1 operasi dasar. Di sini juga ada 1 operasi dasar. Oh iya, ini kayaknya soalnya sama kayak nomor 10 tadi.
Mungkin kita coba kerjain dulu soal yang lain, ntar kalau udah beres kita balik lagi ke sini, karena ini kayaknya yang bikin beda angkanya doang. Nah, kita lanjut nomor 14. Apa yang menjadi dasar dari kompleksitas waktu O1? O1 itu berarti apa? Berarti artinya adalah dia algoritmanya itu tidak apa namanya? Tidak bergantung pada ukuran input karena dia adalah konstanta. Kenapa bisa kayak gitu? Contohnya adalah gimana ya? Hmm, misal aku punya ini deh. Aku punya algoritma misalnya kayak gini. Um, prosedur cek. Di sini aku punya array misalnya dari 1 sampai ke n. Nah, di situ di sini aku mau ngecek nih. Misalnya kita punya X, di mana X itu adalah array indeks kelima misalnya. Nah, di sini kita ngeprint nilai dari X-nya. Nah, misal aku punya algoritma kayak gini. Aku punya algoritma prosedur check, di mana aku punya sebuah array-nya itu 1 sampai ke n. Nah, di sini isi algoritmanya apa? Kita assign variabel X sama eh, array indeks kelima. Habis itu kita print nilai dari X-nya berapa. Nah, kalau kayak gini, itu kan berarti kita ngambil isi dari elemen array kelima kan. Nah, terus abis itu kita ngelakuin satu operasi output. Nah, si algoritma ini itu dia tidak bergantung pada ukuran input. Kenapa dia nggak bergantung pada ukuran input? Karena mau berapapun banyak n-nya, yang dicari itu tetap array indeks kelima. Karena mau berapapun nilai n-nya, yang dicari akan tetap array kelima. Sehingga dia tidak akan berubah kompleksitas waktunya. Maka dari itu, untuk kompleksitas waktu O1, itu tuh artinya adalah dia suatu algoritma yang tidak tergantung pada ukuran input. Contohnya kayak algoritma yang ini. Dia, meskipun N-nya itu 1 juta, tetap aja dia bakal aksesnya itu X untuk array indeks kelima kan. Berarti dia nggak akan ngaruh mau seberapapun banyak nilai N-nya, dia bakal tetap aksesnya langsung ke array kelima itu. Makanya kenapa dia kompleksitas waktunya itu konstan. Karena di sini juga dia nggak ada yang namanya looping. Kayak gitu. Ini contohnya mungkin untuk yang soal ke-14. Selanjutnya, kita punya soal yang ke-15. Diketahui sebuah algoritma function test for i 1 to n do. Habis itu kita ketemu looping kedua for j 1 to n do. Di sini ada basic operation. Berarti operasi dasarnya dilakuin sebanyak 2 kali. 2 kali. Terus ini adalah looping pertama. Lalu yang ini adalah looping kedua. Langsung aja, berarti cara ngerjainnya, TN-nya apa? Kita tulis yang pertama, berarti I-nya 1 sampai ke 2N, terus Y-nya 1 sampai ke N, dia ngelakuin operasi dasarnya sebanyak 2 kali. Langsung kita kerjain. I1 sampai 2N, berarti yang ini N-1 ditambah 1 dikali 2. Berarti I-nya 1 sampai 2N, berarti dikali 2N, terus yang sama yang ini berarti 2N min 1 plus 1 dikali sama 2N.
berarti dia jadi 2N dikali 2N. Hasilnya adalah 4N kuadrat, berarti dia termasuk ke dalam big O N kuadrat. Berarti jawabannya yang benar yang mana aja? Berarti Tn-nya dia 4N kuadrat. Lalu dia Tn-nya termasuk ke dalam big O N kuadrat. Ini buat soal yang ke-15. Nah, terus aku punya salah satu soal UTS tahun aku kemarin. Kurang lebih soalnya esai sih kayak gini. Misalnya ada suatu algoritma, di mana dia algoritmanya adalah algoritma temukan pasangan. Nah, di sini berarti maksud dari algoritma ini tuh berarti kan kita bakal, apa namanya, kita bakal nyari eh apakah ada dua elemen berbeda di dalam si array A ini yang kalau misalnya dijumlahin nilai array yang pertama sama array yang kedua itu jumlahnya itu akan sama dengan si X. Nah, kalau misalnya ada, dia bakal nge-return true kalau misalnya ditemuin suatu pasangan di dalam array yang akan menghasilkan jumlahnya itu sama dengan X. Nah, berarti apa yang dilakuin sama si fungsi ini tuh? Yang dilakukan oleh fungsi ini berarti dia cek apakah ada dua elemen di dalam array A yang jika dijumlahkan nilainya akan sama dengan X. Kalau misalnya jika ada fungsi akan return true jika tidak ada fungsi akan return false. Nah, ini yang dilakuin sama si fungsi temukan pasangan. Karena kan di sini si return value-nya diassign dulu sama false. Habis itu kita ngeluping dua kali kan karena kita di sini mau nyari dua pasangan dalam array apakah ada nilai dari array index I sama array index J. Kalau ditambahin itu nilainya apakah dia sama dengan X? Kalau misalnya ada, kalau misalnya si perbandingan ini tuh true, berarti si return value-nya akan diassign sama true. Kalau misalnya nggak ada, berarti dia bakal nge-return false. Nah, ini yang dilakuin sama si fungsi temukan pasangan. Nah, berarti habis kayak gitu, apakah operasi dasar dari algoritma tersebut? Berarti karena di sini kan kita mau ngecek nih, ada nggak sih dua elemen dalam array A? Kalau misalnya dijumlahin, nilainya itu bakal sama X. Kita kan di sini ngecek ada atau enggak nih elemen dalam array A ini. Berarti operasi dasarnya adalah yang ini, guys. Yang ini. Set. Nah, ini adalah operasi dasar dari algoritma tersebut. Karena di sini kita ngecek, ada nggak array, misalnya array indeks I sama array indeks J, kalau ditambahin nilainya itu bakal sama dengan X. Berarti di sini adalah kita ngelakuin perbandingan. Apakah ada atau enggak nih, yang kalau misalnya dijumlahin dia nilainya sama dengan X. Berarti operasi dasarnya itu, operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Press it. Ini operasi
perbandingan. Operasi perbandingan yang mana? Yaitu yang AI tambah AJ. Nah, ini adalah operasi dasarnya. Karena kita bakal ngecek ada nggak sih dua nilai dalam array yang berbeda kalau ditambahin hasilnya akan sama dengan X. Nah, itu untuk operasi dasarnya. Terus di sini kita disuruh nyari, tentukan kompleksitas waktu terbaik, terburuk, dan rata-rata dari algoritma tersebut. Ini kita bakal nyari si TN-nya. Kita cari TN-nya. Nah, kita lihat dulu ini. Di sini kan kita ada dua looping ya. Untuk looping yang pertama itu for i1 to n, lanjut ke looping yang kedua for j i plus n to n. Berarti ada dua looping, berarti bakal ada dua sum. Nah, habis itu habis dari dua looping ini kita ketemu satu operasi dasar kan, si perbandingan ini. Operasi dasarnya kan cuma dilakuin sekali di saat ini aja. Berarti cara nyari TN-nya adalah tadi kan sum yang pertama tuh sum yang paling luarnya ya. Sum yang paling luarnya berarti tadi I-nya 1 sampai ke N. Terus sum paling luarnya tadi J-nya kan I plus 1 ya. I plus 1 sampai ke N. Operasi dasar perbandingannya cuma dilakuin sebanyak satu kali. Nah, ini tinggal langsung dikerjain aja. Berarti I-nya 1 sampai ke N. Kita lakuin yang sum paling dalam dulu. Berarti N dikurangi I plus 1 ditambah 1. Dapat nilainya itu berarti I-nya sama dengan 1 dikali N. Berarti ini N min I min 1. Iya kan? Plus 1. Oke, jadi ini bisa dicoret. Jadi 0 kan? Terus di sini kita dapat berarti sum dari N dikurangi sum dari I. Ini langsung kita kerjain aja. Berarti yang ini tuh kan N dikali N min 1 plus 1. Kalau yang ini berarti N dikali N plus 1 dibagi 2. Berarti ini kan jadi N dikali N dikurangi N kuadrat plus N per 2. Atau jadi N kuadrat min N kuadrat plus N per 2. Ini kita samain aja jadi pecahan bentuknya. Jadi 2N per 2 dikurangi N kuadrat plus N per 2. Atau 2N kuadrat kurang N kuadrat jadi N kuadrat. Ini berarti jadi min N per 2. Nah, ini untuk TN ya. Berarti dia itu termasuk ke dalam big O N kuadrat. Nah, kompleksitas waktunya apa? Untuk yang best case, worst case, sama average case-nya. Kalau untuk algoritma ini itu, dia nggak ada yang namanya best case. Karena, nggak sih. Dia nggak ada best case, worst case. Karena dia kita nggak tahu kan kemungkinan nilainya, dua nilai berbeda itu ada di mana. Kita nggak tahu apakah mungkin ada atau enggak, kan kita juga nggak tahu ya untuk si algoritma ini. Jadi buat algoritma ini tuh nggak ada kompleksitas buat best case, worst case. Karena meskipun ada atau nggak ada pun, algoritma ini bakal ngecek dari awal sampai akhir. Makanya dia adanya
Bukan sih, lebih ke kayak average, bukan average case, berarti time complexity-nya cuma satu doang, yaitu yang si apa namanya n kuadrat min n per 2. Kenapa? Karena pertama dia tuh nggak kayak algoritma yang lain. Algoritma ini tuh dia bakal tetap ngelakuin pengecekan dari awal sampai akhir si array-nya. Nah, maka dari itu kita nggak tahu nih apakah dia ada best case atau worst case atau average case-nya. Yang pasti eh time complexity-nya itu akan selalu seperti ini nilainya. Maka dari itu, kita tadi kan udah tahu nih apa kelas efisiensi dari algoritma tersebut. Berarti kelas efisiensinya adalah kuadratik dari big O n kuadrat. Kayak gitu. Ini buat soal yang nomor 16. Karena masih ada waktu, mungkin kita coba kerjain tadi soal yang mana ya tadi? Ini. Ini kali ya. Nah, ini. Ini belum dikerjain buat soal yang nomor 10. Karena aku cek apa namanya soal-soal kuis kalian tuh kebanyakan algoritmanya mirip-mirip kayak yang gini, terus tadi yang di sebelumnya. Cuman yang bikin beda tuh nilai dari si looping ya, batas atas sama batas bawahnya doang yang bikin beda. Kayak gitu. Mungkin coba aku kerjain aja kali ya. Oke, yang ini berarti soalnya itu kan kita tahu ya, dia ada 3 looping. Dari looping pertama langsung lanjut ke looping kedua. Habis dari looping kedua ada 2 operasi dasar. Habis 2 operasi dasar, kita ada looping ketiga. Habis itu ada operasi dasar sekali. Di luar looping yang ketiga itu ada operasi dasar lagi. Berarti TN-nya itu kayak gini. Berarti langsung kita kerjain aja. Itu tuh TN-nya berarti 1 sampai N, 3, 7N. Berarti ini tuh kayak gini. Wait. I-nya 1 sampai ke N tadi. Terus ada lagi yang J-nya 3 tadi ya. Sampai ke 7N-1. Terus kita langsung kan. Terus 2 kali. Operasi dasarnya 2 kali. Ditambah sama tadi looping yang ketiganya itu K-nya 1 sampai ke 9N. 1 ditambah 1. Berarti kita lakuin dulu yang looping paling dalam ininya. Kita tulis ulang yang awalnya. 1 sampai ke N. J-nya 3 sampai ke 7N-1. 2 ditambah. Berarti yang ini tuh adalah 9N min 1 plus 1 ditambah 1. Satu yang ini yang sebelah sini. Berarti habis itu kita dapat wait. Kita tulis di sini aja. Berarti ini looping yang paling luarnya kan tadi 1 sampai ke N. Kita punya looping yang keduanya. Berarti ini nilainya itu 2 ditambah 9N plus 1. Nah, terus kita langsung kerjain aja looping yang kedua ini. Berarti ininya 1 sampai ke N. Yang ini itu adalah 7N-1 min 3 plus 1 dikali ini jadi 3 aja kali ya. 3 ditambah 9N. Oke, habis gitu langsung kayak gini. Sama I-nya 1 sampai ke N. 7N min 3 dikali
3 tambah 9N. Nah, ini berarti kita langsung lakukan looping yang ini, berarti jadi N-1 plus 1 dikali 7N-3 dikali 3 ditambah 9N. Atau jadi N dikali 7N-3 dikali 3 ditambah 9N. Dimana dia termasuk ke dalam Big O N pangkat 3. Ini buat soal yang nomor 10. Mungkin buat hari ini pembahasan soalnya segitu aja. Karena aku lihat-lihat pun di kuis kalian tuh algoritmanya nggak jauh-jauh kayak gitu. Yang bikin beda cuma nilai dari batas bawah sama batas atasnya aja. Nah, mungkin yang harus kalian ingat-ingat tuh ini sih aturan dasar penjumlahan. Kalau misalnya dia sumnya 1 berarti batas atas kurang batas bawah tambah 1 buat yang I itu berarti N dikali N plus 1 per 2. Nah, si nilai N-nya ini kalau misalnya nanti N-nya berubah jadi N-1, berarti N ini ubah jadi N-1, yang N ini pun ubah jadi N-1. Kayak gitu sih untuk responsi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyain? Aku tunggu sampai 7.50 kalau misalnya ada yang mau nanya dari teman-teman. Atau kalau misalnya masih ada yang bingung sama penjelasan aku tadi, boleh ngomong. Kalau kalian sendiri, UTS AK-nya hari apa? Hari Hari Rabu, Rabu, Kak. Kak. Hari Rabu. Berarti sampai algoritma iteratif aja kan ya? Apa materi UTS-nya? Iya, Kak, harusnya. Udah pada bikin cheat sheet belum? Belum, Kak. Belum. Belum. Nanti paling aku kirim ini kali ya cheat sheet di grup, siapa tahu bisa membantu untuk kalian cheat sheet-nya nanti. Makasih, Oke, Kak. makasih, Kak. Apakah ada yang mau ditanyain? Kalau tidak, akan aku tutup. Terima kasih, Kak. Nggak ada berarti ya. Kalau gitu aku mau screenshot dulu. Siapa tahu ditanya kehadirannya. Mungkin segitu aja kali ya dari aku untuk catatan responsi sama link recordingnya akan aku kirim nanti sama mungkin cheat sheet UTS aku tahun lalu. Terima kasih teman-teman yang udah join responsi hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kata-kata yang salah atau sesuatu yang masih teman-teman kurang ngerti. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya ke aku, boleh PC atau nanya di grup juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman, udah boleh leave. Makasih, Kak. Makasih, Thank you, Kak. Kak. Makasih, Ya. Kak. Makasih banyak, Kak.